Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Yang pertama saya sendiri Muhammad Iksan Budiasto, kemudian ada Dinda Novianti Kusuma, dan yang selanjutnya ada Salma Fauzan Adima. Selanjutnya yaitu analisis eksternal atau Five Force. Yang pertama itu ada ancaman pendatang baru atau threat of new entrants, yaitu modal awal untuk bisnis cemilan rendah, banyaknya pelaku industri makanan ringan yang meniru konsep pedas kekinian dan teknologi peralatan produksi yang mudah diakses. Yang kedua, kekuatan pemasok atau bargaining power of suppliers. Ini dari rendah ke sedang, di mana bahan baku seperti makaroni, minyak goreng, dan cabai tersedia luas di pasar dan UMKM dapat memiliki beberapa alternatif pemasok untuk menekan harga. Yang ketiga, kekuatan pembeli atau bargaining power of buyers. Ini sedang ke tinggi. Konsumen memiliki banyak pilihan produk serupa dengan harga bersaing, dan jika rasa atau harga tidak kompetitif, maka konsumen mudah berpindah ke produk lain. Yang keempat, ancaman produk pengganti atau trade of substitutes. Ini tingkatannya cukup tinggi, yaitu di mana banyak cemilan lain di pasaran seperti basreng, seblak kering, keripik kaca, atau cemilan modern seperti kondok dan produk pengganti bisa datang dari kategori cemilan sehat atau berbasis digital food delivery. Yang kelima itu persaingan industri atau rivalry among existing competitors. Ini tingkatannya cukup tinggi. Pasar makanan ringan sangat kompetitif dan banyak merek lokal yang muncul dengan model serupa, misal makaroni, mercon, atau maichi, dan lain-lain. Selanjutnya, itu analisis eksternal pestal. Yang pertama itu politik, di mana terdapat peluang atau opportunity-nya adalah akses ke program bantuan modal atau pelatihan UMKM. Yang kedua, dukungan regulasi untuk distribusi produk lokal. Kemudian ancaman atau threat-nya adalah ketergantungan terhadap kebijakan. Kebijakan bisa menjadi hambatan jika terjadi perubahan kebijakan. Yang kedua, resiko birokrasi dalam perizinan usaha dan pangan. Selanjutnya ada ekonomi. Peluang atau opportunity-nya adalah meningkatnya konsumsi masyarakat pasca pandemi. Yang kedua, ekonomi digital membuka luang distribusi lebih luas. Ancaman atau threat-nya, inflasi menyebabkan kenaikan harga bahan baku. Yang kedua, lusunya ekonomi menurunkan daya beli masyarakat. Selanjutnya, ada sosial. Peluang atau opportunity-nya yang pertama adalah target pasar luas, yaitu pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda. Yang kedua, bisa membangun loyalitas lewat komunitas konsumen. Ancamannya yang pertama itu perubahan tren, makanan cepat berganti. Yang kedua, konsumen makin sadar akan makanan sehat, yaitu makanan tinggi lemak bisa ditinggalkan. Yang keempat, ada teknologi. Peluang dan opportunity-nya, yang pertama adalah bisa memanfaatkan media sosial untuk branding dan viral marketing. Yang kedua, pengguna aplikasi GoFood, ShopeeFood, GrabFood memperluas pasar. Kemudian ancaman atau threat-nya adalah persaingan digital sangat ketat. Yang kedua, ketergantungan pada teknologi bisa menjadi masalah jika tidak diupdate. Selanjutnya, yaitu lingkungan. Peluangnya adalah beralih ke kemasan ramah lingkungan untuk menarik konsumen peduli lingkungan. Ancamannya adalah kewajiban pengelolaan limbah produksi dan penggunaan plastik bisa menambah biaya. Selanjutnya adalah legal, di mana peluangnya adalah legalitas produk menambah kepercayaan konsumen. Yang kedua, berpeluang masuk ke retail modern jika izin lengkap. Ancamannya adalah proses sertifikasi. Makanan membutuhkan waktu dan juga biaya. Yang kedua, risiko sanksi jika tidak mematuhi regulasi. Selanjutnya yaitu analisa internal Rio,
Yang pertama, sumber daya parameternya adalah sumber daya atau kapabilitas. Brand ngehe yang unik dan kuat, memiliki valuable, rare, intimidable, dan organized. Keunggulan kompetitifnya yaitu unggul tahan lama. Selanjutnya, parameter keduanya adalah resep cemilan pedas yang khas dan populer. Ini valuable, intimidable, inimitable, dan organized. Ini unggul sementara. Lalu parameter ketiga adalah outlet tersebar di banyak kota. Ini valuable, rare, keuntungan sementara. Yang keempat, komunitas loyal pelanggan muda. Ini valuable, rare, inimitable, dan organized. Potensinya belum maksimal. Yang kelima, promosi via media sosial dan viral marketing. Ini valuable dan organized. Keunggulan kompetitifnya setara pesaing. Yang terakhir itu adalah kemampuan inovasi varian dan rasa. Ini termasuk pada valuable dan juga organized. Keunggulan kompetitifnya variasi kompetisi. Selanjutnya, mengenai SWOT analisis akan dijelaskan oleh Dinda Novianti. Lalu di sini ada SWOT analisis di mana faktor internalnya yaitu ada satunya brand yang unik, mudah dikenali dan viral, lalu ada rasa cemilan pedas yang sesuai dengan selera pasar anak muda. Lalu ada harga produk terjangkau untuk semua kalangan. Lalu di sini ada promosi aktif di media sosial dan yang kemudian ada banyaknya cabang outlet di berbagai kota. Lalu adanya dukungan pemerintah untuk UMKM atau pelatihan pemodalan digitalisasi, terus tingginya tren konsumsi makanan ringan di kalangan generasi muda, lalu adanya potensi kolaborasi produk, minuman, sambal kemasan, kemudian bisa masuk e-commerce dan layanan pesan antar makanan, kemudian adanya peluang ekspansi ke pasar luar negeri. Lalu SWOT analisisnya kemudian ada produk mudah ditiru oleh kompetitor, tergantung pada tren makanan, cemilan pedas bisa musiman, lalu ada kualitas rasa dan pelayanan belum selalu konsisten antar outlet, kemudian ada manajemen komunitas pelanggan belum dimaksimalkan, lalu adanya kurangnya ekspansi ke pasar internasional. Lalu di treatnya itu ada banyaknya kompetitor baru dengan produk dan konsep serupa, kemudian ada perubahan selera konsumen ke arah makanan sehat, kenaikan harga bahan baku seperti minyak dan cabai, lalu adanya perubahan algoritma media sosial yang mempengaruhi jangkauan promosi dan juga regulasi ketat mengenai izin edar, kemasan pangan, dan juga label. Lalu di sini ada perhitungan SWOT analisis di mana brand Ngehe unik mudah dikenali dan viral itu dengan bobot 4, kemudian dengan ratingnya 4 dengan skornya 0,47. Kemudian pada rasa cemilan pedas yang sesuai dengan selera pasar, di mana bobotnya 4, terus bobotan normalisasinya 0,118 dengan rating 4 dan skornya 0,47. Lalu ada harga produk terjangkau untuk semua kalangan, di mana bobotnya 3, terus bobotan normalisasinya 0,088 dengan ratingnya 3 dan skornya 0,26. Lalu ada promosi aktif di media sosial di mana bobotnya 3, bobotan normalisasinya itu 0,088 dengan rating 3 dan skornya 0,26. Lalu ada banyak cabang outlet di berbagai kota di mana bobotnya 3, bobotan normalisasinya 0,088 dengan ratingnya 3 dengan skornya 0,26. Lalu adanya dukungan pemerintah untuk UMKM di mana bobotnya 4, bobotan normalisasinya 0,11118 dengan rating 4 dan skornya 0,47. Lalu ada tingginya tren konsumsi makanan ringan di kalangan generasi muda dengan skor bobotnya 4, bobotan normalisasinya 0,18, ratingnya 4 dan skornya 0,47. Lalu di sini adanya potensi kolaborasi produk minuman sambal kemasan di mana bobotnya 4, bobotan normalisasinya 0,088 dengan ratingnya 3 dan skornya 0,26. Lalu adanya bisa masuk e-commerce dan layanan pesan antar
makanan di mana bobotnya 3, bobot normalisasinya 0,088 dengan ratingnya 4 dan skornya 0,35. Lalu di sini adanya peluang ekspansi ke luar negeri di mana bobotnya 3, terus bobot normalisasinya itu 0,088, ratingnya 4 dan juga skornya 0,35. Lalu di sini ada weakness-nya, di mana weakness satunya itu produk mudah diterol kompetitor, bobotnya 3 dengan rating 2 dengan skornya 0,25. Lalu ada weakness kedua itu tergantung pada tren makanan, di mana bobot 3 dengan rating 2 dan skor 0,25. Lalu ada weakness 3 di mana kualitas rasa dan pelayanan belum selalu konsisten, bobotnya 3, lalu ada ratingnya 2 dengan skor 0,25. Kemudian ada weakness 4 di mana manajemen komunitas pelanggan belum dimaksimalkan, didapatkan bobot 3, ratingnya 2 dan skornya 0,25. Lalu ada weakness 5 di mana kurangnya ekspansi ke pasar internasional di mana bobot 3, rating 2 dengan skor 0,25. Lalu di sini ada treat di mana treat ini pada treat satunya itu banyak kompetitor baru dengan produk dan konsep serupa. Skor bobotnya 4, terus ada ratingnya 4 dengan skornya 0,40. Lalu ada yang kedua ada perubahan selera konsumen ke arah makanan sehat, di mana bobotnya 3 dengan rating 3 dengan skor 0,23. Yang ketiga ada kenaikan harga bahan baku seperti minyak dan cabai, di mana bobotnya 4, lalu ada ratingnya 4 dengan skor 0,40. Lalu ada yang keempat ada perubahan algoritma media sosial yang mempengaruhi jangkauan promosi, di mana bobot 3 dengan rating 3 dengan skor 0,23. Lalu yang terakhir ada regulasi ketat mengenai izin edar kemasan pangan dengan label, itu bobot 4 dengan rating 3 dengan skornya 0,23. Lalu selanjutnya ini ada tabel matrix slot makaroni nya dengan strike-nya itu di mana strike-nya ini memanfaatkan brand kuat untuk masuk pasar online dan ekspansi produk turunan. Digunakan promosi viral untuk menyasar segmen muda yang mendukung tren cemilan. Kemudian ada buka outlet di wilayah baru dengan dukungan program pemerintah. Lalu di sini ada awareness-nya itu perbaikan manajemen kualitas agar siap masuk ke pasar ekspor. Lalu ada kembangkan komunitas pelanggan untuk meningkatkan loyalitas dan engagement digital. Lalu ada diversifikasi produk agar tidak hanya bergantung pada cemilan pedas. Lalu di sini ada strategi strike dan trik di mana gunakan kekuatan brand dan inovasi rasa untuk bersaing dengan kompetitor, gunakan media sosial untuk edukasi produk, mengantisipasi perubahan algoritma dan juga tren sehat. Lalu ada jaga harga, tetap kompetitif saat bahan baku naik. Lalu ini ada strategi weakness dan juga trik di mana buat sistem kontrol kualitas antar outlet untuk menghadapi persaingan dan menjaga konsistensi. Lalu ada siapkan strategi riset tren agar tidak ketinggalan saat pasar bergeser. Lalu adanya bangunan keunggulan proses agak sulit ditiru. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Salma. Di sini juga ada faktor peluang dari analisa SWOT itu ya. Pertama, dukungan pemerintah untuk UMKM seperti yang dilihat bobotnya itu 0,15 dan bobot normalisasinya itu dapat 0,15 dengan rating 4 dan skornya 0,60. Kemudian yang kedua adalah tren konsumsi makanan ringan meningkat, di mana bobotnya 0,10 dan bobot normalisasinya juga 0,10 dengan rating 4 dan skornya 0,40. Yang ketiga, potensi pengembangan produk turunan itu mendapatkan skor 0,24. Kemudian potensi pasar online dan delivery food dengan rating 3 itu skornya 0,30 dan peluang ekspansi luar negeri dengan rating 2 mendapatkan skor 0,14 dengan total opportunities-nya itu
atau total peluangnya itu dengan bobot 0,50 mendapatkan skor 1,68. Selanjutnya, di sini ada faktor rational traits, yaitu yang pertama banyak kompetitor dengan produk serupa. Dia itu dapat rating 2 dengan skor 0,30. Kemudian traits yang kedua itu perubahan tren ke makanan sehat, di mana ratingnya 2 dengan skor 0,20. Kemudian untuk traits ketiga, harga bahan baku fluktuatif itu dengan rating yang sama 2 juga dengan skor 0,20. Kemudian di traits keempat itu ada perubahan algoritma media sosial, di mana dia mendapatkan skor 0,16. Dan yang terakhir yaitu regulasi izin dan label pangan dengan skor 0,14, di mana total traits-nya itu adalah 1. Dari analisis strength, weakness, opportunities, dan threats itu didapatkan internalnya itu 1,65 dan eksternalnya 0,68, di mana nilai internal ini positif menunjukkan UMKM memiliki kekuatan internal yang kuat, dan juga nilai eksternal positif menandakan bahwa peluang eksternal lebih besar daripada ancaman meskipun persaingannya tetap tinggi. Kemudian di sini ada QSPM atau Quantitative Strategic Planning Matrix, di mana QSPM ini mengambil dari data dari analisa SWOT. Pertama, dia ada strength-nya itu sama brand kuat dan dikenal, dengan strategi ekspansi online dan produk baru. Itu dia ratingnya 4 dengan ininya 0,80. Terus strategi yang inovasi rasa dan edukasi pasarnya itu dia dengan rating 3, skornya 0,80. Terus kemudian yang kedua, produk sesuai selera pasar, di mana bobotnya itu 0,15 dengan rating 3 dan skor 0,60. Kemudian inovasi rasa dan edukasi pasarnya rating 3 dengan skor 0,45. Kemudian harga terjangkau dengan bobot 0,10, ratingnya 3, skornya 0,30. Untuk inovasi rasa dan edukasi pasarnya itu dengan skor 2, rating 2 dan skor 0,20. Kemudian yang keempat, promosi aktif di medsos, di mana bobot yang didapat 0,10 dengan skor 4, dengan rating 4 dan skornya itu 0,40. Dan strategi 2-nya itu dengan rating 4 dan skor 0,40. Yang terakhir, banyak outlet itu bobotnya 0,10 dengan rating 3 dan skor 0,30 untuk strategi pertamanya, dan strategi keduanya ratingnya 3, skornya 0,30. Didapatkan total skor dari bobotnya 0,65, strategi satunya 2,40 dan strategi 2-nya 2,15. Selanjutnya, weakness dari QSPM ini adalah produk mudah ditiru. Kemudian tergantung tren pedas, kualitas tidak konsisten, komunitas belum terkelola, kurang ekspansi di luar negeri. Kemudian dilakukan perhitungan seperti sebelumnya, dan didapatkan total skornya itu 0,35. Kemudian ada opportunities, di mana yang pertama itu dukungan pemerintah, tren makanan ringan, pengembangan produk, kemudian marketplace dan delivery, dan terakhir potensi ekspor, dan didapatkan total skor bobot 0,50, strategi satunya 1,70 dan strategi 2-nya 1,53. Untuk QSPM traits-nya itu pertama banyak pesaing, kedua tren makanan sehat, 3 harga bahan naik, yang keempat algoritma medsos berubah, dan yang terakhir regulasi pangan. Dan lakukan perhitungan dengan total skor bobotnya 0,50,
strategi satunya 1,48, strategi 2-nya 1,70. Dari analisa sebelumnya didapatkan kesimpulan total QSPM per areanya itu adalah aspek sportnya itu dari strength itu strategi terbaiknya adalah ekspansi online dan produk baru, di mana total skor tertingginya itu 2,40. Kemudian dari weakness-nya strategi terbaik yaitu perbaikan kualitas dan ekspansi dengan total skor 1,14. Untuk aspek opportunities itu strategi terbaiknya adalah masuk e-commerce dan delivery food dengan total skor tertingginya 1,70. Dan aspek trades strategi terbaiknya itu inovasi kemasan dan efisiensi di mana total skor tertingginya 1,70. Sekian penjelasan tentang analisa SWOT dan QSPM dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.